Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Kebijakan kesehatan publik menjadi sorotan dalam First International Conference on Health Policy and Public Health yang digelar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar, Rabu 9 Oktober 2024 lalu. Ratusan peserta dari berbagai perguruan tinggi didorong untuk menjalin kerjasama dan memperkuat kebijakan kesehatan nasional melalui sinergi berkelanjutan. First International Conference on Health Policy and Public Health ini digelar di Ballroom Unhas Hotel and Convention Kota Makassar, Rabu 9 Oktober 2024. Konferensi yang digawangi Fakultas Kesehatan Masyarakat ini menampilkan berbagai presentasi ilmiah dari para akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang datang dari Sabang hingga Merauke dan dari berbagai negara. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, yang berbicara pada kesempatan itu mendorong generasi muda untuk berani belajar dan menjadi saintis yang unggul di tingkat global. Ketua Panitia Konferensi Dr. Balkis berharap agar konferensi ini dapat menjadi awal kerjasama yang berkelanjutan di bidang kesehatan untuk menghasilkan kebijakan kesehatan yang lebih kuat di Indonesia. Ini terkait health system policy. Kalau kita bicara policy, kita bicara kebijakan, kita berkolaborasi. Nah, kita berkolaborasi yang tujuannya kita tidak mau seperti yang dikatakan Pak Rektor, kita tidak mau ini yang terakhir. Jadi kita berharap dengan adanya co-host, ini juga membantu universitas yang kita bina. Nah, kan di sini ada Poltekkes, kemudian ada dari timur Indonesia, ada Maluku. Nah, itu kita harap ini kita berkolaborasi. Jadi pembina antara universitas yang dibina, pembina semua berkolaborasi. Jadi next ini bisa kontinuitasnya. Nah, kita berharap dengan adanya kerjasama, termasuk dari speaker dari luar, ini kita bisa saling berkolaborasi. Gitu deh. Nah, terkait kegiatan, insya Allah ini kita 2 hari berkegiatan. Jadi ini hari pertama, tadi pembukaan sudah, kemudian nanti ada oral presentation, poster ada di depan. Nah, kemudian hari kedua ada 4 speaker. Nah, ini masih ada dari Monas, ada dari UGM. Ada dari Prof. Amran, dari Unhas, itu nanti akan jadi plenary session 2, setelahnya nanti masuk kembali ke oral presentation, jadi mungkin selesainya jam 4 sore. Gitu. Sementara itu, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas, Prof. Supri Paluturi, menekankan pentingnya isu kebijakan kesehatan, khususnya di bidang administrasi dan kebijakan kesehatan yang menjadi fokus utama dalam acara ini. Ini adalah konferensi internasional tentang health policy and public health yang pertama kita lakukan di Indonesia, khususnya saya kira di Universitas Hasanuddin. Ya. Ini lama kita rumuskan pada saat itu bahwa penamaan tentang konferensi ini. Jadi kalau teman-teman di public health sudah ada konferensi sebelumnya yang dilakukan berdasarkan masing-masing departemen, misalnya gizi, misalnya Mars, kemudian kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan sebagainya. Ya. Lalu kemudian saya melihatnya bahwa sebenarnya isu tentang kebijakan kesehatan ini menjadi hal yang sangat penting. Lalu kita merumuskan nama tentang International Conference on Health Policy and Public Health. Kita berharap bahwa konferensi ini adalah konferensi yang kita lakukan secara reguler, ya. Apakah mungkin setiap tahun ataukah mungkin setiap 2 tahun, dan bisa kita menawarkan kepada teman-teman di luar daripada Unhas untuk bisa menjadi host khususnya pada kajian di Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kota Makassar, di mana Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Makassar, Dr. Fatur Rahim, menilai jika kegiatan itu berperan penting dalam membantu menyusun kebijakan kesehatan masa depan. Support yang bagus dari pemerintah Kota Makassar. Kegiatan ini adalah kegiatan yang betul-betul besar manfaatnya. Di mana kita lihat konferensi ini yang pertama ya, untuk konferensi banyak dihadiri oleh elemen-elemen dari akademisi dan pemerhati tentang public health, ya, kesehatan. Kita lihat dari universitas luar negeri juga hadir bersama kita. Jadi memang
apa yang menjadi target akhir tujuan kita adalah developing resilience dan juga sustainable health system. Jadi satu output yang bisa dijadikan pedoman untuk kita bagaimana hidup lebih sehat dengan nuansa karena disinilah kita lihat hadir semua hasil yang ini, hasil daripada kegiatan ini menjadi acuan kita bersama bagaimana kita ke depannya masyarakat dan merasakan manfaat dari segala kegiatan ini. Kira demikian. Sebanyak 430 peserta yang terdiri dari peneliti, mahasiswa, dan dosen meramaikan konferensi itu. Mereka berharap konferensi internasional menjadi langkah awal bagi kolaborasi yang berkelanjutan dalam bidang administrasi dan kebijakan kesehatan publik untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kebijakan kesehatan masyarakat di masa depan. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, kedudukan jaksa sebagai pengacara negara dikupas tuntas dalam Fokus Group Discussion FGD, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Jaksa sebagai pengacara negara diminta untuk membela kepentingan rakyat. Berikut liputannya untuk Anda. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengadakan Fokus Group Discussion FGD dengan tema Quo Vadis Eksistensi Jaksa Pengacara Negara. Kegiatan yang berlangsung di Aula Baru Gadiaksa lantai 8 Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Rabu 9 Oktober 2024 ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Agus Salim SHMH yang juga merupakan keynote speaker dalam FGD ini. Menurut Agus Salim, kolaborasi antara institusi pendidikan dan lembaga penegak hukum akan memperkuat pemahaman hukum di masyarakat. Baru saja saya melakukan keynote speaker dalam kegiatan acara forum FGD yang kita ngambil tema Quo Vadis Eksistensi Jaksa Pengacara Negara. Kegiatan ini semata-mata salah satu bentuk sosialisasi tusi kejaksaan di bidang datun. Kami akan menggandeng dunia-dunia kampus agar supaya sinergi antara praktisi dengan para pakar kampus itu kita update terus. Salah satu tusi datun itu seperti saya sampaikan tadi bahwa ada namanya tusi pelayanan hukum. Ada juga namanya bantuan hukum. Ada tindakan hukum lain. Saya memaknai bahwa tusi kejaksaan khususnya sebagai jaksa pengacara negara tersirat di dalamnya adanya unsur-unsur pencegahan di dalamnya. Sehingga dari dunia kampus nanti akan mensosialisasikan. Kalau kejaksaan mensosialisasikan terkait jaksa pengacara negara, publik akan menanggapi itu tidak berimbang. Biarlah dunia kampus akan mensosialisasikan seberapa jauh tusi dari kejaksaan di bidang datun. Kira-kira begitu. Selain Kajati Sulsel, sejumlah pembicara turut mengungkapkan buah pikirannya. Seperti Dekan Fakultas Hukum, Profesor Dr. Hamzah Halim SHMH MAP, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Unhas, Profesor Dr. Muhammad Syukri Akub SHMH, dan Guru Besar Fakultas Hukum UMI, Profesor Dr. Haji Syahrudin Nawi SHMH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hamzah Halim SHMH MAP, mempertegas pernyataan bahwa jaksa sebagai pengacara negara bukan sebagai pengacara pemerintah. Menurutnya, jaksa diberi kewenangan sebagai pengacara negara karena kepentingan negara, dan kepentingan negara yang dimaksud adalah kepentingan rakyat. Ya, di undang-undang nomenklaturnya adalah sebagai pengacara negara, bukan pengacara pemerintah. Karena dalam konteks ilmu negara, ketatanegaraan dan administrasi negara sangat berbeda makna antara pemerintah dengan negara. Iya kan? Pemerintah itu lebih kepada hanya aspek eksekutif dari negara. Sementara dalam negara kalau trias politika ada yudikatif dan legislatif. Nah, pemaknaannya kenapa negara? Karena basisnya pada kepentingan. Siapa itu negara? Pemiliknya adalah rakyat. Iya kan? Kedaulatan ada di tangan rakyat. Undang-Undang Dasar bilang begitu. Iya kan? Berarti ketika ada kepentingan yang merugikan negara, maka itu kepentingan rakyat. Maka jaksa sebagai pengacara negara, maka jaksa harus memastikan bahwa negara tidak boleh dirugikan atau tidak boleh rugi gitu. Karena pada hakikatnya yang rugi adalah rakyat.
gitu. FGD yang dimoderatori Ketua Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Unhas, Fajrul Rahman Jordi ini menghadirkan 18 penanggap yang terdiri dari praktisi hukum dan akademisi dan para dekan serta kepala departemen dari Universitas Sulawesi Selatan. Para penanggap kemudian akan mengumpulkan makalah mengenai tema kegiatan FGD ini, yaitu Quo Vadis Eksistensi Jaksa Pengacara Negara, untuk kemudian disusun menjadi buku. Zara Sabita Suceng, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, Dharma Wanita Persatuan Universitas Hasanuddin menggelar kegiatan medical check-up untuk para anggotanya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan sebagai langkah preventif untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Berikut liputannya. Bertempat di Aula LPMPP Universitas Hasanuddin pada Selasa 8 Oktober 2024 kemarin. Kegiatan medical check-up ini dirangkaikan dalam pertemuan bulanan Dharma Wanita Persatuan Universitas Hasanuddin. Kegiatan dibuka oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Unhas, Dr. Hartati Tamti Jamaludijompa STMSI. Ia menegaskan pentingnya medical check-up sebagai upaya mencegah penyakit dan menjaga kesehatan di tengah kegiatan yang padat. Pada kegiatan medical check-up ini, seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan Unhas mengikuti 2 jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan lab dan pemeriksaan fisik. Bagi anggota yang ingin mengikuti pemeriksaan, diharuskan untuk memindah fasilitas kesehatan atau Faskes ke klinik FK Unhas. Direktur Sumber Daya Manusia Unhas, Profesor Dr. Idarma Pangara, SPPD, SPJPK, yang juga merupakan narasumber pada kegiatan ini, menjelaskan bahwa medical check-up merupakan langkah penting untuk mencegah perkembangan penyakit dan menunda komplikasi. Dengan melakukan pemeriksaan rutin, kesehatan lebih terjaga dan percaya diri dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ketua Dharma Wanita Persatuan Unhas, Dr. Hartati Tamti Jamaludijompa STMSI juga menambahkan bahwa selain pemeriksaan fisik dan laboratorium, kegiatan ini juga menekankan pentingnya kesadaran diri akan kesehatan. Ya, saya kira ini penting sekali ya program Unhas Sehat yang ini kan ya komitmen sebagai bagian dari komitmen pimpinan untuk membuat sehat semua baik bukan hanya pada dosen teknik tapi juga istri atau dalam hal ini adalah DWP Unhas. Nah, memang ibu-ibu harus juga sehat karena kalau ibunya yang sakit ya bagaimana semua tentu bapak-bapak tidak susah untuk bekerja dengan baik ya. Saya kira seperti itu. Sangat ibu-ibu juga sangat apresiasi, sangat senang hari ini mereka bisa medical check-up tentunya secara gratis ya. Seperti ya, hari ini. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, Profesor Dr. Farida Patetinggi, SHM Home. Di akhir kegiatan, ia menyampaikan harapan agar para anggota DWP Unhas dapat lebih memperhatikan kesehatan jangka panjang dan menjalankan medical check-up secara rutin, yang nantinya akan menjadi data tracking untuk para DWP Unhas. Jadi, kegiatan pada kesempatan ini memang sangat bagus ya di acara bulanan Dharma Wanita ini juga sekaligus kita manfaatkan untuk melakukan medical check up. Mudah-mudahan hasilnya bagus insya Allah dan itu akan menjadi data kan kita akan tracking setiap periode. Jadi kita melakukan medical check up 2 kali dalam 1 tahun dan itu menjadi data kita untuk terus kita lakukan intervensi terhadap beberapa penyakit ya atau potensi penyakit yang ada seperti obesitas gitu ya, kemudian kolesterol, DM, jantung gitu itu ada. Bahkan kita sudah membentuk pokja khusus untuk mengintervensi termasuk memberikan makanan-makanan yang merekomendasikan makanan yang bagus atau pola hidup sehat lah seperti itu. Kegiatan medical check-up Dharma Wanita Persatuan Unhas ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan bagi para anggota. Melalui kegiatan ini diharapkan setiap anggota lebih proaktif, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, dan menjaga kesehatan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan pembagian door prize. Ada Putri Raja, Andrea Rinkarina, Unhas TV. Penelitian baru menunjukkan memakai kacamata bisa memperbaiki penglihatan para petani dan meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. Karena itu, sebuah lembaga amal Amerika Serikat membantu menyediakan kacamata bagi para petani kakao di Ghana.
Menanam kakao adalah pekerjaan yang rumit. Para petani melakukan penyerbukan dengan tangan, memindahkan butiran serbuk sari kecil dari bunga jantan ke bunga betina. Selama bertahun-tahun, pemilik kebun kakao di Ghana, Juliet Adai, yang berusia 63 tahun, berjuang dengan penglihatannya yang buram. Dengan bantuan lembaga amal yang berpusat di Amerika Serikat Vision Spring, Juliet mendapatkan kacamata untuk membantu penglihatannya yang buruk. Menurutnya, kacamata ini telah membantu meningkatkan pekerjaannya. Vision Spring mengatakan sekitar separuh petani kakao di wilayah Ashanti, Ghana membutuhkan kacamata untuk membantu penglihatan mereka. Penelitian yang dilakukan di Bangladesh oleh Badan Amal ini dan Queen's University Belfast menunjukkan kacamata dapat meningkatkan pendapatan para pekerja di pedesaan hingga 30%. Dari rata-rata lebih dari $35 per bulan menjadi lebih dari $47. Dan harga kacamatanya sendiri sekitar $6. A very modest investment in vision correction for farmers and for artisans and skilled tradespeople yields a pretty massive return on investment in terms of the household income that they are able to continue to earn. It's one of the few tools in the international development toolbox that can be deployed to increase income in farming communities that has yet to be used. Menurut Juliet, adanya pendapatan tambahan telah membantu untuk membiayai pendidikan keluarganya, yang nantinya akan juga membantu mereka meningkatkan pendapatan di masa depan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Monas Daily hanya di Monas TV. Saya Andrea Reren Karina mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.